Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran akidah, eh, yang mana alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan al-hidayatu wal idlalu minallahi wahdah. Ya, tunjuk dan kesesatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ini pembahasan yang berkaitan tentang takdir, ya. Dan kita sudah sampai halaman 47, ya, sudah sampai halaman 47. Silakan dibuka. Dan kemarin kita sudah masuk sedikit hadisnya, kita bacakan kembali. Berkata rahimahullahu taala, akhbarana Abu Muhammad al-Husain bin Ahmad al-Makhlidi Asy-Syaibani rahimahullahu taala, mengabarkan kepada kami Abu Muhammad Al-Husain bin Ahmad Al-Makhladi Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Qala akhbarana Abu Abbasi Muhammad bin Ishaq As-Sarraj, mengabarkan kepada kami Abu Abbas Muhammad bin Ishaq As-Sarraj. Qal haddatsana Yusuf bin Musa, mengabarkan kepada kami Yusuf bin Musa. Qala, beliau berkata, akhbarana Jarir, mengabarkan kepada kami Jarir anil A'mash, dari A'mash, an Zaid bin Wahb, dari Zaid bin Wahab, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Qal, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqu al-masduq. As-sadiqu, ya, adalah sifat untuk beliau, ya, yaitu yang jujur, ya, yang benar, ya. Orang yang selalu benar. Masduq, sifat untuk apa yang diucapkan, ya. Jadi beliau sebagai pembicaranya, ya, pengucapnya benar, ucapannya jujur, dan apa yang disampaikannya juga benar, masduq, dan juga jujur, ya. Beliau bersabda apa? Inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya penciptaan salah seorang kalian, ya, dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari. Selama 40 hari. Ya, jadi ketika dari awal ya eh, positif hamil, kita bisa bilang itu nanti ada proses fase yang pertama selama 40 hari. Ya, selama fase 40 hari. Kemudian fase yang kedua, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian fase yang kedua, ya, menjadi segumpal darah, ya, mithla dzalik, seperti itu juga. Maksudnya apa? 40 hari, arba'ina yauman. 40 hari. Berarti sudah 80 hari, ya, fase pertama dan kedua. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging misal dalik, ya, seperti itu juga. Artinya selama arba'ina yauman, 40 hari. Ya. Artinya di sini sudah 120 hari, ya, atau perkiraannya sudah 4 bulan. Ya, 4 bulan. Ya. Ya, dan ketika sudah 4 bulan ini, ya, berarti sudah menjadi janin, ya, artinya sudah menjadi seorang manusia, ya. Bayinya tersebut, calon bayi tersebut sudah menjadi seorang manusia yang sempurna, dan ketika sudah menjadi seorang bayi yang sempurna, ya, banyak uh, apa namanya, hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan janin tersebut. Tsumma yab'atsullahu ilaihi al-malak. Kemudian Allah yab'atsu, mengutus, ilaihi, kepadanya, ya, kepada bayi ini, ya,
ya, manusia ini yang sedang dalam proses ini, al-malak, ya, seorang malaikat. Ya, malak ini mufrad, jamaknya malaikatun. Ya, jadi malaikatun ini bentuk jamak dari malakun. Ya, malakun jamaknya malaikat. Di arba'i kalimat, ya, dengan 4 kata. Ya. Sini mungkin kalau antum perhatikan, ya, redaksinya bisa apa namanya berbeda dengan yang ada di hadis arba'in, ya, sedikit berbeda. Di arba'i kalimat dengan 4 kata. Apa saja? Rizqihi, yang pertama rizkinya, wa amalihi, yang kedua amalnya, wa ajalihi, yang ketiga ajalnya, wa syaqiyun aw sa'id, yang keempat, ya, dia apa namanya? Syaqi di sini sengsara, ya, atau bahagia. Sengsara atau bahagia, ya. Nah, ini fase, kata para ulama, fase penulisan takdir yang sifatnya sekali seumur hidup. Jadi kan ada fase yang pertama, ya, yang Allah tulis sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, yang tulis. Nah, kemudian ada penulisan yang kedua, yaitu ketika seorang manusia diciptakan, ya, di perut ibunya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi," dan demi zat yang, ya, dan demi yang, ya, atau biasanya ditambahkan zat, ya, maksudnya Allah gitu kan, dan demi yang nafsi jiwaku biyadihi, di tangannya, ya, yaitu di tangan, ya, kembali, ya, eh, apa namanya, dhamirnya ini kembali ke alladzi, ya, yang jiwaku berada di tangannya. Artinya jiwa Allah berada di mana? Jiwa Nabi Muhammad berada di mana? Di tangan Allah. Artinya apa? Di sini Nabi SAW bersumpah demi Allah, gitu ya. Yang jiwaku berada di tangan. Ya. Jiwa Nabi berada di tangan Allah, berarti ini menunjukkan bahwasanya apa, Nabi bersumpah dengan nama Allah, demi Allah. Ya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kalian, layak malu, sungguh akan mengerjakan, ya, ini ada lamu taukid, ya, bi amali ahlil jannah, ya, dengan perbuatan penghuni surga, ya, hatta, sehingga atau sampai, ma yakunu bainahu, ya, antara dirinya, ya, ma yakunu bainahu, ya, antara dirinya, wa bainaha, dan diantaranya, hadis ini kembali ke al jannah, ya, sebelumnya di sini, ya, antara dirinya dengan surga, illa dira, ya, kecuali satu hasta, satu hasta, ya. Bukan satu hasta lagi, artinya selangkah lagi sudah masuk, ya, illa dira, dira ini satu hasta, ya. Tsumma yudrikuhu ma sabaqalahu fil kitab, kemudian, ya, mendapatinya, atau mengenainya, ya, yudrikuhu mendapatinya atau mengenainya. Apa yang mengenainya atau yang mendapatinya? Masa bako, sesuatu yang telah lalu, ya, lahu, baginya, fil kitab, di dalam kitab, ya. Maksudnya kitab di sini adalah uh, catatan takdir, ya. Jadi sesuatu yang telah lalu baginya di dalam kitab, maksudnya sesuatu yang sudah ditulis, ya, di dalam lauhul mahfuz, ya, yang sudah Allah takdirkan, ya, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, ya, ya. Kemudian apa, ya, fayamalu bi amali ahlillah, ya, artinya di sini maksudnya apa, ya, di sini di dalam takdirnya tertulis nanti di akhir dari hidupnya ternyata garis hidupnya melenceng, begitu, ya. Garis hidupnya apa? Melenceng. Artinya tadinya ketaatan, ya, padahal ketaatan tersebut sudah tinggal selangkah lagi memasukkan dia ke dalam surga, tapi ternyata, ya, takdir berkata lain, ya, ternyata di dalam takdir tersebut tertulis bahwasanya dirinya akan melenceng dari apa? Dari kebenaran.
Fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Maka dia mengerjakan ya dengan perbuatan ya ahli nar, penghuni neraka, fayadkhuluha, maka dia memasukinya ya, fayadkhuluha. Jadi ternyata setelah di akhir hayatnya ya dia tidak husnul khatimah, tapi su khatimah ya. Akhir yang buruk, sehingga akhirnya tersebut ya menyebabkan dia masuk ke dalam neraka gitu. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang kalian, ini kebalikannya dari yang tadi. La ya'malu bi amali ahli nar, ya, sungguh akan mengerjakan perbuatan penghuni neraka. Ya, kalau tadi mengerjakan penghuni surga, sekarang penghuni neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga atau sampai ya antara dirinya, ma yakunu bainahu, antara dirinya, wa bainaha, dan antara neraka, haknya di sini antaranya nya di sini kembali ke nar ya. Nar di sini walaupun tidak ada tanda apa perempuannya ya, tak marbutoh, tapi dia dianggap muannas, dianggap muannas. Ya. Dalilnya apa ini? Hadis Nabi sebagai dalil. Ya, hadis Nabi ini sebagai dalil bahwa nar itu dianggap muannas ya, dengan yang mana Nabi SAW mengutarakan domirnya itu dengan bentuk ha, yang mana ha ini menunjukkan untuk satu orang perempuan ya. Karena di antara sumber dalil dari apa namanya, dari bahasa Arab ya adalah Al-Quran, hadis Nabi SAW yang sahih, kemudian juga syair-syair orang-orang jahiliyah ya, syair-syair orang-orang jahiliyah. Baik. Illa dzira, ya, kecuali satu hasta, sama juga nih. Sudah saking banyaknya dosa antara dirinya dengan neraka, tinggal sehasta lagi. Tsumma yudrikuhu ma sabaqalahu fil kitab. Kemudian mendapatinya ya, ya, apa yang mendapatinya? Ma sabaqalahu fil kitab, sesuatu yang telah lalu, sabaqo, telah lalu, telah dahulu, lahu baginya fil kitab, di dalam kitab ya, yaitu catatan takdir ya. Fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, maka ia mengerjakan amalan penghuni surga, maka dia memasukinya gitu. Maka dia masuknya. Maka di sini apa namanya, kata para ulama di antara istimbatnya bahwasannya ya yang menjadi patokan ya seseorang itu adalah akhir hidupnya, akhir hidupnya ya, bukan uh, perjalanan masih sekarang ya. Jadi alhamdulillah kita saat ini berada dalam taatan ya, berada dalam tauhid, berada dalam sunnah, tapi kita semua tidak ada yang tahu nanti di akhir bagaimana ya. Sehingga yang jadi patokan itu adalah akhir nanti kita bagaimana ya. Bukan kondisi saat ini kita sekarang bagaimana ya. Kemudian juga ini apa, ya berkaitan dengan pembahasan kita ya, bahwasannya hidayah dan juga uh, kesesatan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Ya. Ya, tapi tentunya di sini bukan berarti ketika Allah berikan hidayah ya kepada seseorang ya, ya seperti perkataannya orang-orang Jabariyah ya, yang mereka mengatakan uh, manusia ya seperti robot ya. Dia mengikuti sesuai instruksi yang diinstruksikan gitu. Ya, artinya dia tidak punya pilihan, tidak punya pilihan, tidak seperti itu. Atau juga ketika Allah sesatkan seseorang ya berarti ya sudah dia tidak ada pilihan. Ya, tidak seperti itu. Ya, ya, ya. Di antara buktinya ketika Allah menyesatkan seorang ya, seperti misalnya sesatnya para pembesar Quraisy ya, Allah utus pada mereka seorang rasul agar mereka dijelaskan jalan yang benar. Ya, tapi ternyata apa?
ya, mereka yang tetap berada dalam kesesatan, ya, sesuai dengan pilihan mereka, dan itu memang sesuai dengan takdir yang sudah juga Allah Subhanahu wa taala tuliskan bagi mereka. Kemudian hadis yang lain, ya, berkata rahimahullahu taala, wa akhbarana Abu Muhammadin al-Makhladi, ya, mengabarkan kepada kami Abu Muhammad al-Makhladi. Beliau berkata, anba'ana Abul Abbas as-Sarraj, ya, mengabarkan kepada kami, ya, Abul Abbas as-Sarraj. Beliau berkata, haddatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali, yang mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim. Ini penulisan bin karena dia di awal, artinya tidak berurutan, ya, tidak bersambungan, maka hamzahnya ini muncul, ya, hamzahnya muncul. Artinya kalau misalnya ini tulisan Ishaqnya di sini, ya, kaidah lughawiyah. Nah, ini apa namanya? Hamzahnya nggak usah ditulis, ya. Tapi karena Ishaqnya nggak ada, ya, dia terpisah sendiri, maka hamzahnya dimunculkan, ya. Ibrahim al-Hanzali, huwa bunu Rahawai, ya, ibnu Rahawai. Beliau berkata, anba'ana Abdus Samad bin Abdul Warith, ya, mengabarkan kepada kami Abdus Samad bin Abdul Warith. Nah, ini kalau antum lihat di sini nggak ada hamzahnya, ya, nggak ada hamzah, ya, karena dia bersambungan. Tapi beda dengan ini, ya. Beliau berkata, haddatsana Hammad bin Salamah, mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah, an Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari ayahnya, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajula, sesungguhnya seorang, la ya'malu amala ahli jannah, sungguh akan mengerjakan perbuatan penghuni surga. Wa innahu, dan sesungguhnya ia, la maktubun fil kitab, sungguh telah tertulis, ya, la maktubun, telah tertulis fil kitab, di dalam kitab, yaitu kitab takdir, catatan takdir, ya. Wa annahu min ahli nar, dan sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka, ya. Jadi seorang, ya, dia semasa hidupnya mengerjakan ketaatan, ya. Tapi apa yang tertulis tentang dirinya di dalam takdir, catatan takdir, dia akan termasuk penghuni neraka. Maka nanti di akhirnya bagaimana? Wa idza kana 'inda mautihi. Wa idza, maka apabila, kana 'inda mautihi, ya, apabila ketika kematiannya, ya, ketika kematiannya, tahawwala, atau tahawwala, berubah, ya, berganti, ya. Artinya tadi mengerjakan amalan penghuni surga berganti. Jadi apa? Fa'amila bi'amali ahlin nar. Maka dia akan mengerjakan atau berbuat dengan perbuatan penghuni neraka. Ya. Famata, maka dia mati, pada kholannar, maka masuk ke dalam neraka. Ya. Begitu juga yang lainnya. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki, layak malu. Ya, ini walaupun di sini disebutkan laki-laki, ya, ini masuk juga tentunya apa namanya, perempuan, ya. La ya'malu bi amali ahli nar, ya, sungguh ia mengerjakan perbuatan penghuni neraka. Wa innahu lamaktubun fil kitabi annahu min ahlil jannah. Wa innahu, dan sesungguhnya ia, lamaktubun, ya, sungguh tertulis fil kitab, di dalam kitab, annahu min ahlil jannah, bahwasanya dia termasuk penghuni surga, ya. Ini semasa hidupnya sering melakukan kemaksiatan, tapi catatan takdirnya mengatakan nanti dia termasuk penghuni surga. Akhirnya gimana?
Fa'idza kana qabla mautihi, maka apabila sebelum kematiannya, ya, bagaimana? Amila bi amali ahlil jannah, maka dia mengerjakan amalan penghuni surga. Famata, maka dia mati, pada khalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Gitu. Ya, maka dia mati dan masuk ke dalam surga. Baik, Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Ya, Ustaz. Ustaz, silakan. berarti Ada? kalau kalau seseorang itu dia sesat atau dia dia berbuat amal soleh, terus ada orang yang sesat bisa dia tidak beramal soleh, itu sebenarnya udah takdirnya gitu ya Ustaz? Atau gimana tuh Ustaz? Akan coba diulangi. Kan ada orang yang misal dalam kehidupannya dia berbuat amal soleh, ada yang misal dia selalu berbuat maksiat, sesat gitu. Itu itu sebenarnya eh, berarti bukan pilihan dia deh. Ya, pilihan dia ya Ustaz. Itu udah takdirnya ya, udah takdir yang ditentukan Allah. Seperti itu Ustaz. Ya. Jadi apa yang di apa namanya diperbuat ya oleh seseorang, ya, artinya atau apa yang kita perbuat ya semuanya ini tidak keluar dari takdir, ya, tidak keluar dari takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi ya bukan berarti itu keluar dari pilihan kita, gitu kan? Ya, keluar dari pilihan kita. Artinya apa? Ketika seorang bermaksiat, ya, dia tidak boleh uh, beralasan ya maksiat yang dia kerjakan tersebut, ya, uh, adalah ya takdir dari Allah. Sedangkan dia nggak bisa keluar dari perbuatan maksiat tersebut, ya, karena apa? Ini sudah bagian dari takdir. Ya, tidak seperti itu. Ya, jadi apa yang diperbuat manusia itu semuanya tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti apa namanya? Kita sebagai manusia itu ya, tidak punya pilihan. Artinya ketika seorang bermaksiat ya nggak punya pilihan untuk berhenti, tidak. Ya, dia punya pilihan, gitu kan? Ya karena ya ketika apa namanya? Kita melakukan suatu perbuatan, ya kan? Apakah badan kita berjalan dengan sendirinya atau ada keinginan dari kita sendiri untuk melakukan tersebut? Ya tentunya karena ada keinginan, begitu kan? Tapi semua tersebut ya tidak keluar dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan, begitu. Bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Baik. Nah, ada yang bertanya apa, barakallahu fiik Ustaz, wa fiik barakallah, izin bertanya Ustaz, apa Jabariyah itu sama dengan paham Qadariyah? Kemarin sudah sedikit disampaikan ya. Uh, Qadariyah dengan Jabariyah ya berbeda gitu, berbeda. Ya. Jadi kalau Qadariyah itu mereka mengatakan apa? Pertama Ahlussunnah mengatakan dulu ya. Ahlussunnah mengatakan perbuatan hamba itu adalah Allah yang ciptakan. Adalah atau yang menciptakan perbuatan hamba itu siapa? Allah. Ya. Yang menciptakan perbuatan hamba adalah Allah. Qadariyah mengatakan tidak, ya. Yang menciptakan perbuatan hamba adalah hamba itu sendiri. Ya. Antum sekarang belajar, ana mengajar, ya. Mengajarnya ana ini adalah ya ana sendiri, ya, yang menciptakan perbuatan ana, ya, yang membuat perbuatan ana sendiri.
Cuman kata orang-orang Qadariyah, ya enggak. Apa namanya, kalau Ahlussunnah mengatakan, apa yang anak perbuat ini adalah semua makhluk dari Allah, Allah yang ciptakan, gitu kan. Tapi orang Qadariyah enggak, mengatakan bahwasanya apa yang anak kerjakan, ya, mengajar anak sekarang ini adalah ya perbuatan anak dan anak yang menciptakan, gitu. Bahkan yang ekstrimnya orang Qadariyah mengatakan Allah nggak tahu perbuatan hamba sampai hamba tersebut mengerjakan perbuatan tersebut. Ya, dan ini kan menyelisihi. Kita sudah jelaskan ya tentang marotibul qadar, ya tingkatan takdir. Yang pertama adalah ilmu, artinya Allah mengetahui semua takdir alam, kejadian alam semua Allah tahu. Gitu. Nah orang Qadariyah mengatakan apa? Nggak tahu. Ya. Ya. Apa namanya? Kenapa mereka mengatakan seperti itu ya? Atau keyakinan mereka berkeyakinan seperti itu? Ya keyakinan mereka dibangun atas keyakinan yang batil, itu apa? Bahwasannya perbuatan seorang hamba adalah diciptakan oleh hamba tersebut yang bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Qadariyah. Ya, jadi kesehatan mereka mengatakan perbuatan hamba itu adalah bukan makhluk dari Allah tapi adalah diciptakan oleh hamba itu sendiri, gitu. Bahkan yang ekstrimnya mereka mengatakan Allah nggak tahu ya apa yang dikerjakan seorang hamba sampai hamba tersebut mengerjakannya. Itu yang ekstrim dari orang-orang Qadariyah. Sedangkan orang-orang Jabariyah, ya, mereka ini ya meniadakan ikhtiar atau pilihan. Ya, artinya ya tadi Ahlussunnah, ya antum ketahui dulu bahwasannya Ahlussunnah mengatakan uh, perbuatan hamba atau apa namanya seorang hamba itu punya pilihan ya atas apa yang ia perbuat, gitu kan. Ya, atau punya kehendak atas apa yang ia perbuat, ya, walaupun pilihan dia atau kehendak dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi dia nggak keluar dari takdir yang sudah Allah tuliskan, gitu. Makanya tadi ada hamba yang mereka apa, syaqiyun au sa'id, ada yang sengsara, ada yang bahagia, ya. Baik nanti sengsara di dunia ya atau nanti sengsara di akhirat, gitu, atau nanti ada yang bahagia di dunia ataupun bahagia di akhirat, semua sudah sudah digariskan, gitu. Nah namun seorang hamba punya pilihan, gitu kan. Ya kita ketika berbuat ibadah itu apakah tiba-tiba badan kita jalan sendiri ketika azan berkumandang, tiba-tiba badan kita jalan sendiri untuk pergi ke masjid kemudian sholat? Enggak, gitu. Tapi kita punya pilihan, kita ada keinginan, kita persiapan sholat, wudhu, kemudian berjalan ke masjid dan seterusnya, gitu. Ataupun seorang misalnya ketika bermaksiat, ya, ya, ketika dia bermaksiat, apakah tiba-tiba badannya jalan sendiri, ya, tanpa ada keinginan dia dari dia sendiri, gitu kan. Kemudian dia mencuri, ya, kemudian ketika ditangkap dia mengatakan ini semua sudah takdir dari Allah, ya, apa namanya, ya, dengan sangkaan bahwasannya uh, apa yang dia perbuat ini bukan keinginan dia, kan enggak. Tapi ketika dia mencuri kan dia ada keinginan, ada pendorong, gitu kan, baik misalnya karena faktor ekonomi ataupun faktor yang lainnya, gitu kan, seperti gaya hidup misalnya. Karena gaya hidupnya tinggi, ya, pemasukan nggak sesuai dengan gaya hidupnya, akhirnya dia butuh tambahan, akhirnya dia mencuri misalnya, ya. Nah itu semua kan ada keinginan. Nah sedangkan orang-orang Jabariyah mengatakan ya tadi ya, seorang manusia itu dia nggak punya pilihan, dia nggak punya kehendak, ya. Artinya sudah apa yang Allah takdirkan, ya udah dia bergerak sesuai dengan takdir Allah, gitu kan. Ya seakan-akan dia seperti robot, ya, yang kalau diprogram untuk ini ya udah dia untuk itu aja, gitu kan. Diprogram misalnya robot tersebut untuk kalau di dunia pabrik misalnya untuk masang ban, dia ya udah kerjaan masang ban aja misalnya, gitu. Atau dia diprogram untuk bersih rumah, ya udah dia bersih rumah, gitu kan. Dia nggak punya pilihan. Nah itu orang-orang Jabariyah mengatakan seperti itu, ya. Dan ini ya, keyakinan yang salah juga, ya. Kenapa? Karena uh, kita punya kehendak, seorang manusia punya kehendak, tapi tentunya dari apa? Kehendak Allah, kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu perbedaan dari Qadariyah dan Jabariyah. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Afan di sini tanya, terkadang kita sering dengar perkataan pokoknya kita pasrah saja sama takdir, ya. Apakah ini termasuk pemahaman Jabariyah? Syukran. Ya. Kita Allah alam ya, apakah ini sama seperti perkataan masuk ke dalam kategori perkataan Jabariyah atau tidak? Karena nggak tahu. Ya, ya. Allahu alam. Ya. Terkait perkataan ini kita pasrah saja sama takdir. Baik. Ada lagi? Ya, kita lanjutkan. Al khairu wa syarru biqada'illahi ta'ala wa qadarihi. Kebaikan dan keburukan, ini perkataan muhakkik ya, bukan perkataan penulis. Kebaikan dan keburukan biqada'illahi ta'ala wa qadarihi. Ya. Sesuai dengan ketetapan Allah, ya, dan takdirnya. Ya. Qada'illahi wa qadarihi. Sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terjadi baik yang baik ataupun yang buruk semua itu juga sesuai dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti ada permasalahan yang antum nanti akan lihat di sini ya terkait hal ini. Wa yashhaduna, ya, berkata rahimahullah taala, wa yashhaduna wa yashhadu ahlu sunnah. Wa yashhadu ahlu sunnah, dan ahlu sunnah bersaksi, ya, yashhadu wa ya'taqidun, dan mereka berkeyakinan annal khaira wa syarra, bahwasannya kebaikan dan keburukan, wan naf'a wad dur, manfaat dan juga mudarat, wal hulwa wal mur, wal hul manis dan pahit, ya, hul manis, hulwun ya manis, murrun pahit, bi qada'illahi ta'ala wa qadari, ya, sesuai dengan ketetapan Allah, qada dari Allah dan juga takdirnya, ketetapannya. Ya. La maradda laha, tidak ada yang menolaknya. Ya, tidak ada yang menolaknya. Jadi apa yang baik ataupun yang buruk, ya, semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. La maraddalah, yang enggak ada yang bisa menolaknya. Ya, tidak ada atau tidak ada tempat menolak. Ya, la maraddalah. Wala mahisa wala mahida anha. Ini sama mahis dan mahid artinya sama. Tidak ada juga tempat lari, ya, tempat kabur, ya, ya, dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala yusibul mar'u wala yusibul mar'a, ya. Mar'a di sini nantinya maf'ul bih. Mana fa'ilnya? Ma di sini, ma-nya sebagai fa'il. Ya. Wala yusibul mar'a, dan tidak menimpa seseorang. Apa yang menimpa seseorang? Illa ma katabahu lahu rabbuhu, kecuali apa yang Robnya menulisnya untuknya, yang Robnya menulisnya untuknya. Ya, jadi nggak ada yang menimpa seorang, ya, kecuali apa yang sudah Allah takdirkan baginya, ya, baik dari kebaikan ataupun juga keburukan. Ya. Walau jahidal khalqu walau jahida, ya, walaupun jahida ini berusaha, al khalqu makhluk, ya, ini al khalqu ini sebetulnya bentuknya masdar, ya, ini sering lewat al khalq, dia bentuknya masdar tapi bermakna isim maf'ul. Al khalq, dia bentuknya masdar, ya, tapi maknanya isim maf'ul, makhluk. Tentang isim maf'ul kan, ya, makhluk, ya, dia bentuknya masdar tapi artinya isim makhluk, ya. Banyak contohnya selain ini juga,
Ya, walau jahidal khalqu, walaupun ya makhluk ya berusaha an yanfa'u al mar'a, ya, untuk memberikan manfaat kepada seseorang. Bima ya dengan apa yang lam yaktubuhu Allahu, ya, yang Allah tidak tuliskan, ya, yang Allah tidak tuliskan. Lam yaqdiru alaihi, mereka tidak akan sanggup, ya. Jadi kalau ada seorang makhluk ya atau seluruh makhluk bahkan ya berusaha untuk memberikan manfaat kepada seseorang ya dengan sesuatu yang Allah tidak takdirkan, ya maka mereka tidak akan mampu, ya. Ini juga redaksi hadisnya mirip dengan yang di hadis Al-Bain. Lupa saya. Lawa anal ya, anda lupa. Al-ain al-an yanfa'u dan seterusnya seperti itu deh. Lupa saya hadisnya. Ya. Intinya maknanya sama bersama ya. Kalau seorang ya, seluruh makhluk ya ingin berusaha memberikan manfaat, ya, maka manfaat tersebut tidak akan mengenai ya seorang tersebut kecuali apa yang sebatas apa yang Allah takdirkan. Begitu, sebatas apa yang Allah takdirkan. Ya, begitu juga sebaliknya di sini, walau jahidu ya, mereka bersungguh-sungguh atau berusaha an yadurruhu, memberikan mudarat bima lam yaqdihillahu, ya, dengan sesuatu yang Allah tidak tetapkan takdirkan alaihi kepadanya, lam yaqdiru, mereka tidak akan mampu, ya. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir di dunia ini, ya, karena semua sudah Allah tuliskan, ya. Karena seberusaha apapun kita misalnya untuk mendapatkan manfaat untuk diri kita, kalau Allah belum takdirkan maka Allah tidak takdirkan hal tersebut, ya. Begitu juga kita tidak perlu khawatir dengan sesuatu yang akan terjadi, ya, karena ya kalaupun sesuatu yang kita khawatirkan, mudarat yang kita khawatirkan terjadi kepada diri kita, maka itu memang sudah sesuai dengan takdir yang Allah tuliskan, ya. Jadi baik keburukan ataupun kebaikan, ya semua sudah Allah tetapkan dan tuliskan, ya. Alama warada bihil khabar, ya, ya sebagaimana yang telah datang kabarnya an Abdullah bin Abbas, ya, dari Abdullah bin Abbas, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ini hadisnya yang seperti Anda sampaikan, ya, dalam hadis Arba'in dijelaskan terkait hal ini. Wala bijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ya, yang hadisnya sebelumnya juga ada, depannya lupa apa. Ya, jadi kalaupun mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu ya dengan sesuatu, maka mudarat tersebut tidak akan menimpamu kecuali sebatas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kita tidak perlu ya khawatir ya dengan sesuatu yang akan terjadi, ya. Dan juga Allah berfirman, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin, dan jika Allah timpakan, ya, Allah menimpakan kepadamu apa? Bidur, kemudaratan, keburukan. Fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang menyingkapnya, tidak ada yang mengangkat atau menyingkap kemudaratan tersebut, menghilangkan, illahu, kecuali Dia, yaitu Allah. Wa iyuridika, dan jika Ia menginginkan engkau, bi khairin, ya, kebaikan, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya, ya, tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Ya. Kemudian berkata rahimahullah ta'ala, wa min madhhabi ahli sunnati wa tariqatihim ma'a qawlihim bi anna al-khaira wa syarra min Allah wa qada'ihi. Nah, ini terkait ungkapan ini, ya. Terkait ungkapan ini, ya. Dan di antara madhab ahli sunnah, ya, madhab ahli sunnah wa tariqatihim, dan jalan mereka,
ya, ma'a qaulihim, ya, bersama ucapan mereka bi annal khaira wa syarra, ya, bahwasannya kebaikan dan keburukan minallahi wa qadaihi, ya, dari Allah dan ketetapannya, ya, annahu la yudhafu ila Allah taala ma yutawahhamu minhu naqsun ala infirad, ya, annahu bahwasanya ia la yudhaf, ya, ia di sini kembali ke Allah, ya, sungguhnya Allah, ya, la yudhafu tidak disandarkan, afwan, punya di sini kayaknya kembali ke dhamir sya'an, annahu, ya, la yudhafu ila Allah, ya, bahwasannya, ya, ini tidak kembali kemana-mana, ya, mudahnya tidak kembali kemana-mana lah, ya, istilahnya dhamir sya'an, ya, sya'an, dhamir sya'an itu dhamir urusan, ya, sya'an itu artinya urusan, ya, jadi sesungguhnya, ya, inyanya sudah nggak kembali kemana-mana gitu, kembali ke urusan tersebut gitu. La yudhafu ila Allah, tidak disandarkan kepada Allah Ta'ala ma yutawahhamu, ya, sesuatu yang yutawahham itu apa ya, yang mempersepsikan lah, ya, atau yang menggambarkan gitu kan, ya, minhu darinya, naqsun kekurangan, ya, alal infirad, secara tersendiri, ya, maksudnya gimana, ya, tidak disandarkan kepada Allah, ya, sesuatu yang mempersepsikan atau menggambarkan darinya kekurangan secara tersendiri, ya, maksudnya gini, ya, di sini kan kita tadi dikatakan bahwasannya Ahlussunnah mengatakan kebaikan, ya, dan keburukan, ya, dari Allah. Nah, perkataan kebaikan ini sebetulnya nggak masalah, ya, sungguh kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang masalah adalah ketika kita menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menjadi apa namanya, poin besarnya di sini, ya. Ya, artinya apa? Kita tidak boleh, atau Ahlussunnah tidak menyandarkan kepada Allah sesuatu yang apa namanya, mempersepsikan keburukan atau sifat kurang, ya, kepada Allah, ya, secara tersendiri. Artinya kita nggak boleh menyebutkan misalnya asyar, ya, bahwasannya keburukan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus yang pertama kita boleh mengucapkannya secara bergandengan seperti ini, ya, karena ini ya, pasangan al khair wasyar. Tapi kalau kita bilang asyar minallah, ya, ini nggak boleh, ya, ya, kalau diucapkan secara tersendiri tidak boleh, ya. Nah, di sini contohnya seperti apa? Fayuqal. Nah, ini contoh apa namanya, ya, sesuatu yang mempersepsikan sifat kurang, ya, bagi Allah. Ini nggak boleh kita sandarkan kepada Allah. Nanti disebutkan juga dalil-dalil yang lainnya, ya. Contohnya apa? Fayuqal ya khaliqal qiradah, ya, wahai sang pencipta monyet-monyet, ya. Betul, ya, monyet ini Allah yang ciptakan, ya, betul, ya, karena seluruh yang ada dalam semesta ini, ya, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau disebutkan secara tersendiri gitu kan, atau terperinci, ya, maka hal tersebut, ya, tidak tidak diperbolehkan, ya. Ahlussunnah tidak mengatakan seperti itu, ya. Tapi mereka mengatakan apa? Ya, imma bergandengan, ya, dan kalaupun bersendiri, ya, dia tidak dinisbatkan kepada Allah, nanti dinisbatkan kepada yang lainnya, ya, ya, selain Allah, itu makhluk, ya. Qala yuqal ya khaliqal qiradah, ya, wahai pencipta uh, para monyet gitu, ya, atau monyet-monyet, wal khanazir, ya, babi-babi, wal khanafis, dan apa namanya, khanafis ini jamak dari khunfusa, kumbang, kumbang, ya, kumbang, ya, khanazir jamak dari khinzir, qirodah jamak dari qirdun, ya,
Qirodah jamak dari qirdun, khanazir jamak dari khinzir, khanafis jamak dari khunfusa'u, ya. Waj'alanu jamak dari ju'al. Ya, ini sama aja ya. Ji'alan ini sama khunfusa sama. Kumbang, mungkin ini jenis lain dari kumbang. Ya, kumbang. Ya. Wa in kana, nah di sini walaupun ya la makhluq, tidak ada makhluk illa warabbu khaliquhu, kecuali ini illa warabbu khaliquhu. Ini seperti wawnya Allah alam nih. Harusnya di sini ya. Wa in kan la makhluqa illa ar-rabb wa khaliquhu. Seperti itu. Allah alam. Ya. Karena wa in kana ya walaupun ya la makhluqa, tidak ada makhluk kecuali ya ada Rabb dan penciptanya. Ya ada Rabb dan penciptanya. Allah alam ini semoga ini ada kesalahan ketik ya. Harusnya di setelah ar-rabbu wa khaliquhu, ar-rabbu wa khaliquhu, gitu ya. Ya jadi apa ya, walaupun di sini ya monyet, babi, apa namanya tadi, kumbang ya, khunfusa ini ya semua ciptaan Allah, tapi nggak boleh kita sebutkan secara tersendiri ya, gitu, atau secara terperinci ya, karena hal tersebut apa menimbulkan persepsi ya, sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ya. Wa fi dzalik, nah di sini beliau membawakan dalil ya, kita tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah ya secara tersendiri ya, walaupun memang keburukan tersebut tadi ya Allah ciptakan, Allah yang ciptakan, tapi kita nggak boleh menyandarkan ya keburukan tersebut ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa fi dzalik, dan di dalam hal tersebut ya, atau terkait hal tersebut ya, warada qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Warada ini jaa, telah datang. Qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi du'ai ya, di dalam doa istiftah shalah ya, di dalam doa istiftah shalah ya, doa istiftah ya, doa istiftah itu bentuknya banyak ya, di antara lafadznya adalah apa? Tabarakta wa ta'alait, ya maha suci engkau, wa ta'alait dan maha tinggi engkau, wal khairu fi yadaik ya, dan apa namanya kebaikan ya berada di dalam tanganmu, wa syarru laisa ilaik. Nah, ini dia syahidnya ya, wa syarru laisa ilaik, dan keburukan ya tidak disandarkan kepada engkau ya, dan keburukan tidak disandarkan kepada engkau ya. Apa maksudnya? Nah, yang dijelaskan oleh penulis nih terkait sabda Nabi SAW, wa syarru laisa ilaik, dan keburukan tidak disandarkan kepada engkau. Makna huwallahu a'lam, kata penulis, maknanya Allahu a'lam ya, hanya Allah yang paling tahu. Wa syarru laisa mimma yudhafu ilaika ifradan wa qasda ya, dan keburukan ya laisa ya tidak ya mimma yudhaf ya, termasuk dari apa yang disandarkan kepada engkau, ifrodan secara tersendiri, wakos dan secara sengaja atau secara langsung, begitu ya, sengaja atau qasdan atau secara langsung ya. Ya cukup misalnya kita katakan apa, Allahul Khaliq ya, Allah yang maha mencipta ya, artinya apa, sudah masuk semua, baik kebaikan baik keburukan masuk ke dalam makna al-Khaliq, tapi tidak boleh kita sebutkan secara rinci Allah khaliqu iblis atau ya khaliqu iblisa, ya khaliqu syaitan ya, nggak perlu gitu, cukup kita katakan al-Khaliq, itu sudah masuk semua ke dalam uh, di dalamnya ciptaan Allah yang baik ataupun yang buruk. Maka di sini nggak boleh secara ifrad sendiri ya, wakos dan juga secara langsung ya. Nah di sini dikasih contoh hatta yuqala lak fil munadah ya, sehingga ya dikatakan kepadamu
fil munadati di dalam seruan ya ketika menyeru. Ya ini contoh yang tidak boleh ya secara tersendiri. Ya khaliqasyarr syarr ya. Wahai yang menciptakan keburukan. Ya, betul. Keburukan ini Allah yang ciptakan. Tapi kalau disebutkan secara tersendiri dan juga secara langsung ini tidak baik, tidak sopan, begitu ya. Ya tidak sopan, bukan etikanya. Cukup kita katakan ya khaliq, wahai yang menciptakan, ya. Dan sudah masuk di dalamnya semua, gitu. Ya muqaddir asyar, ya, wahai yang mentakdirkan asyar, ini juga tidak boleh, ya, karena disebutkan secara ter terinci ya, ya, secara tersendiri, ya. Wa in kana, sekali lagi, wa in kana huwal khaliq, wa in kana huwal khaliq, walaupun ia yang menciptakan keburukan tersebut, wal muqaddir lahuma, dan yang menciptakan yang mentakdirkan keduanya jami'an, ya, seluruhnya, ya, kebaikan ataupun keburukan. Walidzalik, nah ini dia, walidzalika adhafa al-Khadiru alaihi salam, ya, adhafa al-Khadiru alaihi salam, ya, Khadir, ya, alaihi salam, ya, menyandarkan, ya, menyandarkannya dikhilafkan ya, Khadir ini nabi, seorang nabi atau seorang wali Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang nabi atau wali Allah Subhanahu wa taala. Allah alam, ya, beliau uh, seorang nabi, beliau seorang nabi. Ya, irada, oleh dzalika, ya, di sini Khadir, ya, adhafa menyandarkan iradatul aib, ya, keinginan untuk merusak. Aib di sini maksudnya merusak, ya, ila nafsi, kepada dirinya, ya. Faqal, maka ia berkata, fima, pada apa yang akhbarallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan, anhu, tentangnya, fi qawlihi, di dalam firman-Nya, ya. Ketika Allah berfirman apa? Ammas safinah. Adapun safinah, apa safinah? Perahu, ya, perahu layar ya. Fakanat limasakina, ya. Maka ia, di sini, ya, isim kananya dhamir mustatir kembali ke safinah, lima sakin, ya, milik para orang-orang miskin. Ini para orang miskin. Ya'maluna fil bahar, ya, yang mereka bekerja di laut, ya, berarti dia nelayan, ya, sebagai nelayan. Fa'aradtu an a'ibaha, maka aku ingin me, merusaknya. Ya, ini bentuk ya, padahal ya tadi ya ini berkaitan lagi tadi berkaitan dengan perbuatan hamba, ya, perbuatan keburukan tersebut, ya, yang masuk ke dalam uh, keumuman Allah Maha Pencipta. Artinya apa yang diperbuat oleh Khadir tersebut, ya, dari keburukan tersebut, yaitu melubangi perahu, ya, karena ada kapal yang lebih besar, ya, kapal perompak yang lebih besar, maka dilubangi supaya nggak diambil, ya, karena ini cuma kapal orang-orang miskin, kapal yang jelek, nggak, paling nggak ada hartanya, gitu. Maka perbuatan buruk tersebut, ya, di situ Nabi Khidir mengatakan fa'arad tuh, maka aku ingin untuk merusaknya. Nanti berbeda dengan perbuatan beliau yang lain yang sifatnya kebaikan, maka beliau sandarkan kepada Allah, nggak kepada dirinya, ya. Walamma dzakara al khair, ya, dan ketika ia menyebutkan, yaitu Khadir, ya, menyebutkan al khair, kebaikan, wal birra, bir juga ini artinya kebaikan, ya, war rahmah, dan rahmat, adhafa iradatahuma ilallah, ya, ia menyandarkan kehendak keduanya, ya, atau al birra war rahmah ilallahi azza wajal, ya, kepada Allah azza wajal, ya. Faqal, maka Allah berfirman, fa arada rabbuka an yablugha. Nah, ini ketika masalah kebaikan, ya, ini kan masalah kalau tadi yang Safina itu kan masalah perahu. Sekarang masalah tembok, ya, yang Nabi Khadir mendapati tembok, ada bangunan, temboknya rusak, kemudian diperbaiki, ya, diperbaiki sama Nabi Khadir, dan Nabi Khadir ketika memperbaiki tembok tersebut nggak minta upah.
Maka diberikan alasannya, fa'arada rabbuka, maka Rabbmu ingin, ya. Padahal yang berbuat nutup itu siapa? Nabi Khadir, ya, ya. Nabi Khadir apa? Perbuatan tersebut, kebaikan tersebut Nabi Khadir sandarkan kepada Allah. Fa'arada rabbuka, maka Rabbmu ingin, ya, an yablugha, ya, menyampaikan atau membiarkan ia sampai ashuddahuma, ya, sampai umur balik, ya, membiarkan anak tersebut sampai umur umur balik, ya, ashuddahuma, ya, sampai umur balik, wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik, dan mengeluarkan, ya, kanzahuma, ya, wa yastakhrija, dan keduanya, ya, mengeluarkan, ya, kanzahuma, harta keduanya, ya, rahmatan min rabbik, ya, sebagai rahmat dari Rabbmu. Jadi ketika Nabi Khadir, ya, Khadir membangun tembok yang di dalamnya ternyata ada harta, ya, maka, ya, apa namanya, tujuan baik tersebut Nabi Khadir tidak sandarkan kepada dirinya, tapi beliau sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan tadi ketika beliau berbuat keburukan, ya, maka dia sandarkan kepada fa'aradtu an aibaha, maka aku ingin untuk apa tadi, melubangi, merusak, ya, merusak kapal tersebut, ya. Nah, ini diantara dalilnya, ya, bahwasanya kita tidak boleh menyandarkan keburukan, ya, kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita katakan bahwasanya itu misalnya adalah, ya, karena sebab, ya, diri kita sendiri, ya, perbuatan kita, ya. Maka Allah juga berfirman apa, ma asabaka, dalam ayat, ya, jadi sesuatu yang kebaikan yang menimpamu maka itu dari Allah, dan keburukan yang menimpamu maka famin indik, ya, maka itu bagian dari atau atas perbuatanmu sendiri, ya, perbuatanmu sendiri. Sedikit lagi di sini, wa kadzalika, nah ini dia, qala mukhbiran an Ibrahim, ya, wa kadzalika, dan begitu juga ia berfirman, Allah berfirman, mukhbiran, dalam keadaan mengabarkan, an Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, annahu qala, bahwasanya ia berkata, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka ia yang menyembuhkan, ya. Ya, di sini ketika sakit, ya, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Maridtu, ya, padahal yang memberikan sakit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi sakit tersebut enggak Nabi Ibrahim enggak sandarkan kepada Allah, tapi sandarkan kepada dirinya. Gitu kan? Nabi Ibrahim apa? Sandarkan kepada dirinya. Tapi ketika masalah kesembuhan yang itu juga dari Allah, ya, Nabi Ibrahim apa? Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa? Mu'alif mengatakan fa'adhafal marada ila nafsi. Maka ia menyandarkan al marada, penyakit, ila nafsi, kepada dirinya, ya. Wa idza maridtu, dan apabila aku sakit, ya, wasyifa'a, dan penyembuhan, ila rabbih, kepada Rabbnya, ya, fahuwa yashfin, maka ia yang menyembuhkan, ya. Wa inna kana jami'u minha, ya. Dan sesungguhnya, ya, seluruhnya, ya, atau ini bukan wa inna kayaknya, ini juga bukan wa in kana, ya, sukun harusnya, ya, Allahu a'lam, sukun harusnya di situ, wa in kana al jami'u min, karena inna di sini enggak masuk ke dalam kana, enggak masuk ke dalam kana, ya kan. Ini itu apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Kalau alam di sini sepertinya wa in kana. Ya, karena juga tadi ada di sebelum-sebelumnya lafadznya wa in kana, wa in. Enggak ada wa inna kana. Wa in kana. Ya, Allah alam nih salah nih, ya, salah cetak, ya. Ya, betul wa in. Ya, walaupun, ya, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dari penyakit dan juga kesembuhan semua dari Allah, tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim menyandarkan penyakit, ya, karena kalau disandarkan kepada Allah ini kurang kurang baik, ya, kurang etis, ya, dan menyandarkan
kesembuhan kepada Allah. Padahal kedua-duanya dari Allah, tapi yang buruk disandarkan pada dirinya dan yang baik disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahu taala a'la wa a'lam, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi awal-awal suaranya jelas nggak ya? Karena ternyata masih masuk ke ini, Jelas, Sob. masuk ke earphone. Jelas ya? Ya. Afwan, izin bertanya, Kak. Dari pelajaran di kitab yang sedang Anda pelajari ini, jika ada urutan atau ranking, bagaimanakah kedudukan apa, pentingnya antara mempunyai pemahaman yang benar dan lurus dan beragama seperti ini salat dengan belajar adab terlebih dahulu, penting mana? Ini terkait belajar adab, ya. Ya. Kedua-duanya penting, begitu. Kedua-duanya penting dan apa namanya, bisa beriringan, gitu. Bisa beriringan. Artinya antum bisa belajar adab, ya, dan juga bisa belajar akidah, ya, karena memang ini satu hal yang penting. Bahkan juga perlu belajar fikih, ya, karena berkaitan dengan ibadah-ibadah keseharian kita, gitu. Kalau kita tidak fokuskan, atau kita fokus hanya ke adab saja, untuk kemudian meninggalkan belajar fikih dan juga akidah, kan cuma nanti antum apa namanya berkeyakinan dengan yang benar, ataupun juga antum bagaimana dengan ibadah antum keseharian antum, gitu, ya. Ya, tentunya apa namanya proses, ya, atau tadarus, ya, atau uh, bertahap dalam menuntut ilmu yang mana diawali dengan adab ini, ya. Ya, tentunya kalau misalnya dari muda memang ya harus dari adab dulu, ya. Satu, karena memang secara umur mereka masih muda, kemudian juga apa namanya ya sesuai dengan kemampuan mereka, gitu kan, dan uh, sesuai dengan prioritas saat itu juga cocok. Sedangkan saat ini misalnya kita sudah berumur, ya, masa-masa umur 30-an lebih misalnya, gitu kan, ya, kita sembari belajar semuanya, ya, baik belajar adab, ya, kemudian juga belajar akidah, kemudian juga belajar masalah fikih, ya, masalah fikih, ya. Tinggal nanti uh, mana yang dijadikan prioritas untuk kita, gitu kan. Artinya setiap orang bisa jadi berbeda-beda, gitu kan, titik prioritasnya, ya. Bisa jadi selama ini sudah banyak mempelajari akidah, ya, tinggal dia ulang-ulang aja, berarti dia belajar hal yang lain, baik berkaitan dengan adab ataupun fikih, gitu. Atau selama ini sudah belajar banyak adab, ya. Dan sudah langsung kita prioritaskan juga pembelajaran permasalahan akidah dan juga permasalahan fikih. Atau selama ini sering belajar fikih, gitu kan, ya, berarti, atau semuanya kurang, ya, berarti jalan bersamaan, gitu. Jalan bersamaan, ambil sedikit-sedikit, ya. Bagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, qalilun yabqa fayanfa khairun min katsirin yulqa fayurfa. Sedikit, ya, dan tetap, ya, itu dan memberikan manfaat, ya, itu lebih baik daripada banyak kemudian dibuang dan dilupakan, ya. Artinya ketika belajar, ya, walaupun kita belajar sedikit, tapi yang sedikit itu tetap, ya, kita pahami, kemudian bermanfaat, ya, bisa diamalkan, itu lebih baik daripada kita mempelajari banyak-banyak, gitu kan, kemudian, ya, yang banyak tersebut, ya, hanya dibuang saja, gitu kan, karena saking banyaknya, kemudian yurfa dan diangkat, artinya dilupakan begitu saja, nggak memberikan manfaat, ya. Jadi terkait hal tersebut, ya, bisa beriringan, ya, tinggal prioritas orang tadi, kembali ke prioritas orang yang berbeda-beda, gitu kan. Selama ini mana yang lebih antum butuhkan, ya, karena semua bisa berjalan beriringan, gitu, berjalan beriringan, tinggal nanti prioritas antum di mana. Allahu ta'ala a'la wa a'lam, ya. Dan itu juga mungkin berkaitan dengan mungkin sedikit nasihat, ya. Banyaknya kajian ilmu sekarang, ya. Satu sisi sebuah nikmat,
dari Allah Subhanahu wa taala, ya sisi yang lain ya antum prioritaskan ya di antara kajian-kajian tersebut gitu kan. Ya, satu ya atau dua yang antum istiqomah di sana gitu. Daripada antum ikut semua kajian tapi loncat-loncat ya. Kalau bisa hadir, kalau nggak bisa nggak hadir. Lebih baik antum cari satu yang mana waktu tersebut memang waktu lebih banyak free time-nya, dan misalkan memang di free time kan kosongkan waktunya memang khusus untuk kajian dan fokus di sana. Gitu. Ya, itu sedikit tadi penutup ya, dan juga sedikit nasihat dan jawaban dari pertanyaan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk anak pribadi dan juga untuk antum semua. Ana cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.